Puji Tuhan, haleluya. Selamat siang buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Siang ini kita bersuka cita, kita bergembira karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Dia sudah datang ke tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan setiap kita yang percaya kepada Dia. Dan di dalam pelayanannya di muka bumi selama kurang lebih 3,5 tahun mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada setiap kita yang percaya bahwa Dia Tuhan yang sungguh sangat baik. Dia selalu memberikan contoh yang terbaik bagi setiap murid-muridnya, juga bagi kita yang percaya kepada Dia. Dia Tuhan yang sudah mati buat kita, haleluya. Dia menebus segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita. Ya, tadinya kita manusia yang binasa, tapi karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita diselamatkan. Keselamatan yang kita peroleh adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan Dia Tuhan yang sudah juga bangkit dari kematian, menandakan Dia Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Dan kita sudah belajar bagaimana Yesus menampakkan diri kurang lebih selama 40 hari kepada murid-muridnya saat murid-muridnya mengalami ketakutan. Ya, kita sudah belajar bagaimana keadaan murid-murid ketakutan. Yesus datang menampakkan diri kepada murid-murid, ya, ketakutan diganti dengan damai sejahtera. Dan saat murid-murid juga untuk bertemu dengan Dia di Galilea, dan apa yang terjadi saat itu, murid-murid saat menghadapi kekurangan kebutuhan, dan Yesus juga hadir di tengah-tengah mereka, dan Yesus mencukupkan segala keperluan kebutuhan murid-murid saat itu. Petrus katakan sudah sepanjang malam dia mencarikan dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Yesus perintahkan saat itu, Yesus hadir, dan apa yang terjadi? Ya, Tuhan memberikan jawaban kepada murid-muridnya saat itu. Ya, Petrus mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar saat itu. Dan tidak sampai di situ, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Yesus juga memberikan kepada murid-muridnya ketetapan hati yang tadi ragu-ragu, bimbang. Ya, murid-muridnya bimbang. Dan Yesus hadir saat itu menguatkan, meneguhkan kepada murid-muridnya untuk supaya kedua murid itu kembali dari Emmaus, kembali lagi ke Yerusalem. Dan Yesus menyatakan diri kepada dua murid itu saat itu. Puji Tuhan, kita juga sudah belajar bagaimana Yesus Tuhan yang sanggup untuk memberikan jawaban atas kehidupan murid dan memberikan jawaban buat kita. Siang hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan bersuka cita karena Yesus yang kita sembah, Dia benar-benar Yesus yang datangnya di sorga, sehingga Dia naik ke sorga. Haleluya. Siang hari ini saya memberikan tema buat kita semua mengenai kenaikannya memberi sukacita. Haleluya. Kenaikan Yesus ke sorga memberi sukacita, tidak hanya kepada murid-murid, tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, sukacita Dia berikan. Walaupun kita ada di tengah-tengah kesulitan, tantangan hidup di hari-hari, percayalah bahwa Yesus yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup. Dia di sorga. Ya, tadi kita sudah mendengar dari doa Ibu Rohani bahwa Dia naik ke sorga menyediakan tempat buat kita. Dia naik ke sorga tidak membiarkan kita yatim piatu sendirian, tetapi Dia naik ke sorga memberikan penolong buat kita. Tapi pada siang hari kita mau belajar apa yang terjadi atas kehidupan murid-murid saat Yesus membawa mereka ke dekat Betania. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di atas kenaikan Yesus. Kenaikan Yesus. Sebelum
sebelum Yesus naik ke surga, Yesus sudah memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem sampai mereka dipenuhi dari kuasa di tempat yang maha tinggi. Saya akan bacakan ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53 dalam Injil Lukas pasal 24. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Yesus saat itu membawa murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania, tepatnya di Bukit Zaitun. Saat Yesus menaik ke surga dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12 dikatakan di situ, Yesus dia terangkat ke surga, tepat dia ada di Bukit Zaitun. Jadi di sini ditulis dekat Betania. Di situ, ya, di Bukit Zaitun itu yang dekat Betania, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Yesus mengangkat tangannya dan memberkati murid-murid. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita lihat bahwa Yesus sebelum dia berpisah dari murid-muridnya, ada satu hal yang harus kita mengerti benar sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Dia Tuhan yang tidak membiarkan kita sendiri. Murid-murid itu diantaranya ada Thomas, ada Petrus, ada Yakobus. Kalau kita ingat bagaimana Thomas, dia sebelum mencucukkan tangannya di tangan Yesus yang belum paku, dia belum percaya kalau Yesus bangkit. Tangan Yesus yang terangkat, yang berlubang paku, yang menandakan Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang sudah menyelesaikan segala apa yang menjadi rencana Bapa di surga, supaya setiap murid-muridnya, setiap orang yang percaya kepada Dia mendapatkan keselamatan yang besar. Dia datang ke tengah-tengah dunia untuk memindahkan manusia dari kegelapan kebenaran yang ajaib. Dia Yesus yang sudah rela mati buat kita untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Saya percaya waktu tangan Yesus terangkat, Dia memberkati murid-murid. Itu berbicara tentang bagaimana berkat ilahi yang Yesus nyatakan kepada murid-muridnya, supaya benar-benar sukacita dari Tuhan itu nyata di hidup mereka. Yesus yang sudah menggantikan segala dosa kesalahan kita. Yesus yang sudah rela, Dia datang ke tengah-tengah dunia mengambil rupa seorang hamba. Dia taat sampai mati dan selesai memberi pembelajaran kepada murid-muridnya, dan berkat itu yang Dia menyatakan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua, supaya orang yang percaya kepada Dia benar-benar memiliki kekuatan yang datang dari Tuhan. Berkat yang besar itu yang Dia berikan kepada murid-murid itu juga diberikan kepada kita yang percaya kepada Dia, supaya kita ada di dalam genggaman tangannya, supaya kita cakap untuk kita menghadapi tantangan hidup di hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan,
Saat Yesus memberkati murid-murid, saat itu Yesus terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dan saya percaya perpisahan itu bukan merupakan satu hal yang menyedihkan, tetapi perpisahan itu merupakan bagaimana Allah di mana muridnya memiliki perubahan yang besar dalam hidupnya. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Dia sudah menyelesaikan tugasnya, sudah memberikan contoh buat kita, ketaatannya, pengorbanannya, kasihnya. Dia yang tidak salah dijadikan salah, yang tidak berdosa dijadikan berdosa, supaya kita belajar di dalam kehidupan kita di hari-hari seperti apa yang Yesus sudah berbuat selama pelayanan di muka bumi selama 3,5 tahun. Dan ini yang harus ada dalam kehidupan murid-murid dan kehidupan kita. Kita lihat perubahan apa yang terjadi atas kehidupan murid-murid saat itu, saat Yesus terangkat ke surga. Perhatikan ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sujud menyembah kepadanya. Ini perubahan yang besar yang terjadi atas kehidupan murid-murid saat itu. Dia tahu benar bahwa selama di mana murid berada bersama-sama dengan Yesus, dia benar-benar tahu bahwa Yesus yang dia percaya, Yesus yang diikuti benar-benar dia Tuhan yang hidup. Begitu juga dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Mari kehidupan kita di hari-hari ini tahu benar-benar menghargai kehadiran Tuhan atas kehidupan kita. Sujud menyembah ini berbicara tentang bagaimana ketundukan, bagaimana kita benar-benar menghargai dan menghormati kehadiran. Dan tidak sampai di situ, murid-murid mereka pulang ke Yerusalem. Di antaranya ada 2 orang yang tadinya berangkat ke Emmaus dan kembali ke Yerusalem. Mereka tahu benar-benar bahwa Yerusalem adalah kota suci. Mereka kembali ke Yerusalem dengan keadaan dimerdekakan, tidak takut lagi, tidak bimbang lagi, tidak cemas lagi. Mereka ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dan ini juga yang harus ada kehidupan anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Situasi apapun yang terjadi di hari-hari ini, jangan kiranya menghambat kita untuk kita tetap datang kepada Tuhan, untuk tetap kita menghadap kepada Tuhan. Hati kita tetap bersukacita walaupun ada banyak tekanan yang begitu berat yang menekan hati dan pikiran kita. Tetapi saya percaya kalau respon kita setelah kita melihat bagaimana karya Tuhan atas kehidupan kita, kita belajar benar-benar hari-hari menyikapi kehidupan ini dengan hati kita bersukacita. Haleluya, haleluya. Dan di ayat yang ke-53 dikatakan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mari kita lihat di dalam Mazmur 84. Di dalam Mazmur pasal yang ke-84. Mazmur 84. Ini berbicara tentang bagaimana kerinduan kepada Tuhan. Ini berbicara tentang bagaimana orang-orang yang benar-benar suka mendekat kepada Tuhan. Ini berbicara tentang bagaimana orang-orang yang suka memuji-muji Tuhan. Mazmur 84 dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dikatakan demikian, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah
Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah. Saya percaya kalau kita senantiasa dalam kehidupan kita di hari-hari ini suka diam, duduk di dekat Tuhan, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, saya percaya ada kebahagiaan walaupun di tengah-tengah tantangan hidup ini. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan jihad apabila melintasi lembah bakar. Apabila melintasi lembah bakar, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di siang. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, perubahan yang besar yang terjadi atas kehidupan murid-murid saat Yesus terangkat ke sorga. Dengan mata kepala sendiri murid-murid melihat bagaimana Yesus terangkat ke surga dan Yesus mengangkat tangan memberkati mereka. Berkat yang besar terjadi atas kehidupan murid-murid adalah perubahan sikap hidupnya. Pola responnya sudah dirubah, pola tujuan hidupnya sudah dirubah, dan apa yang dilakukan oleh murid-murid saat itu, mereka dengan sukacita kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di Mazmur di sini katakan apabila melintasi lembah bakar. Ini berbicara kesusahan, ini berbicara tentang pergumulan, ini berbicara tentang tantangan hidup. Tapi bagi orang-orang yang suka diam di rumah Tuhan, orang yang suka benar-benar saya percaya lembah bakar mereka buat menjadi tempat yang bermata air. Di balik kesulitan, di balik tantangan, di balik kesesatan, saya percaya waktu kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, lembah bakar menjadi tempat yang bermata air. Bahkan saat itu murid-murid mereka senantiasa ada di bait Allah dan memuji-muji Tuhan. Di Mazmur dikatakan yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Terus-menerus. Mari kita mulai hari-hari ini. Kesulitan apa yang kita hadapi, tantangan apa yang sedang ada di kehidupan kita di hari-hari ini. Mungkin karena wabah virus yang sedang melanda hari-hari ini, ada banyak orang-orang yang mengalami keadaan khawatir, takut, cemas. Mari kita mulai belajar memuji-muji Tuhan. Saya percaya Allah berkata di atas puji-pujian umat. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saya pelajari kuasa puji-pujian kepada Tuhan sungguh luar biasa. Tembok Yeriko yang begitu tebal, 2 lapis tebalnya, dengan puji-pujian tembok itu runtuh. Kita lihat bagaimana Yosafat, kita sudah pelajari dengan begitu ketakutan yang luar biasa. Dengan puji-pujian Bani Ammon dan Bani Moab dihadap oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita lihat di dalam perjanjian baru di mana Paulus dan Silas saat mereka ada di dalam penjara, mereka melakukan hal yang benar. Justru di dalam penjara itu Paulus dan Silas menyatakan kuasa Tuhan. Mereka berdua memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tantangan berat apa yang kita alami, saya percaya tidak melampaui kekuatan kita manusia.
Saat kita memuji-muji Tuhan, Tuhan yang baik itu, Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Saat tantangan berat terjadi atas hidup kita, kita belajar memuji Tuhan. Saya percaya lembah bakar Tuhan bisa buat menjadi tempat yang bermanfaat. Di sini dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saya percaya saat kita sedang menghadapi tantangan berat di hari-hari ini, baik itu menghadapi pekerjaan, menghadapi keadaan rumah tangga, perekonomian yang sedang terjadi hari ini dan begitu sulit. Saya percaya waktu kita suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, saya beriman kita semakin bangkit. Saya waktu iman kita semakin bangkit, Tuhan memberikan hikmat kepada anak-anaknya. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan anak-anaknya. Yesus pernah berkata, manusia hidup tidak hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, taruh kebenaran firman Tuhan itu di dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita mau belajar untuk dengar-dengar apa yang Tuhan katakan, di dalam kita memiliki firman Tuhan di hari-hari, kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saya percaya waktu kita berjalan makin lama makin kuat. Haleluya. Makin lama mereka berjalan, makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di sini. Selain murid-murid benar-benar dengan sukacita dia kembali ke Yerusalem, mereka senantiasa ada di bait Allah. Mereka memuji-muji Allah. Mereka mengalami kekuatan yang baru di hidup mereka. Mereka tetap menanti-nantikan Yerusalem akan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dalam Yesaya pasal yang ke-40 dikatakan demikian dalam kitab Yesaya. Yesaya 40 ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mari kita responi di hari-hari ini. Tantangan hidup yang kita hadapi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita tetap menanti-nantikan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ketiga dikatakan di situ, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Mari kita tetap terus menanti-nantikan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah permalukan orang-orang yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Selain Tuhan memberikan kekuatan yang baru atas hidup kita, dikatakan di sini mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita lihat bagaimana karakter Raja Wali. Justru semakin badai menerpa, saat itu Raja Wali dia menari-nari di tengah-tengah badai itu. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang benar-benar tetap tinggal dengan naungan yang maha kudus, orang itu akan mendapat kekuatan yang baru seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari
dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita lihat ada seorang yang bernama Daniel. Dalam kitab Daniel pasal yang 6, Daniel adalah pribadi, seorang pribadi yang benar-benar memiliki komitmen yang sungguh untuk suka dekat dengan Tuhan. Walaupun ada tantangan yang dia hadapi di mana dia berada saat itu. Dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dikatakan di sini, dalam Daniel pasal 6 ayat 11, demi didengar Daniel mendengar ada ancaman bagi setiap orang yang memohonkan segala sesuatu. Semua orang harus memohon kepada Raja Darius. Selain kepada Raja Darius, orang itu akan dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel dengar ancaman itu. Dikatakan sini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Surat perintah itu telah dibuat. Kalau surat perintah yang sudah ditempel raja saat itu dilanggar, itu pasti konsekuensinya ada hukuman. Tetapi kita lihat bagaimana prinsip dari Daniel, komitmen Daniel kepada Allah. Daniel percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak akan pernah membiarkan kehidupannya. Dia katakan di sini, dia pergi ke rumah. Daniel tidak takut akan adanya tantangan dalam hidupnya. Ini harus kita contoh di hari ini. Mari kita belajar untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita tetap belajar untuk menyelidiki firman Tuhan di hari-hari, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Itulah kekuatan dari Tuhan. Kita sedang memuji-muji Tuhan. Untuk kita memuji-muji Tuhan, bersorak-sorak kepada Tuhan. Saya berada kuasa Tuhan yang bekerja. Apa yang dilakukan oleh Daniel saat dia mendengar surat perintah itu, dia pulang ke rumah. Alkitab di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Murid-murid pulang dengan sukacita ke Yerusalem. Gak takut lagi, walaupun ada banyak tentang Romawi. Yang benar, dia gak takut. Ada bahaya, dia gak takut. Ini yang menjadi pembelajaran buat kita di hari-hari ini. Ketakutan apa yang sedang melanda dalam kehidupan kita. Kita mau belajar, kita lihat bagaimana Daniel. Dia pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut. 3 kali sehari ia berlutut. Berapa kali kita berlutut di hari-hari? Murid-murid saat Yesus terangkat terpisah dari mereka. Responnya saat itu mereka sujud menyembah. Saya percaya kalau kita suka sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, selain Tuhan memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Ingat khotbah hari Minggu lalu, dikatakan jangan khawatir. Yesus mau katakan kepada murid-murid, cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekalian itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan minum, tapi kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita dan Roh Kudus. Dan ia 3 kali sehari ia berlutut. Mari kita mulai. Justru dalam tantangan yang berat di hari ini, kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita ingin melihat lembah mata, akan Tuhan ubahkan menjadi mata air. Mari kita datang berlutut di hadapan Tuhan. Saya percaya
Karena apa? Ada kekuatan Tuhan yang Tuhan menyatakan atas kehidupan setiap orang yang percaya kepada Dia. 3 kali sehari berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Apa kebiasaan kita di hari-hari ini? Itu yang menentukan langkah kita ke depan. Apa kebiasaan kita di hari-hari ini? Melakukan hal-hal yang baik, memperkatakan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik. Apakah kita suka sujud berlutut di hadapan Tuhan, suka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan? Saya percaya hari depan itu ditentukan bagaimana langkah awal yang kita memulai. Murid-murid saat itu mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka benar-benar bersehati, berkumpul. Nanti hari Minggu kita akan belajar. Hari-hari ke depan ini dalam doa Jumat, dalam ibadah Minggu, kita lihat bagaimana murid-murid memiliki kesehatian, pengharapan akan datangnya kuasa di tempat yang maha tinggi. Saya percaya kuasa yang ada di tempat yang maha tinggi ada kuasa yang memampukan setiap orang yang percaya kepada Dia untuk menghadapi tantangan zaman yang hari-hari. Yesus Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Yesus tahu bagaimana kemampuan kuasa Roh Kudus untuk memberikan pertolongan kepada kita. Yesus tahu bagaimana kemampuan kuasa Roh Kudus untuk memberikan penghiburan dalam kehidupan kita. Kita lihat bagaimana Paulus, tantangannya begitu berat. Dia menuliskan ada banyak suratan saat dia ada di dalam penjara. Penderitaan tidak akan pernah menghalangi orang-orang yang benar-benar dirubah hidupnya oleh kuasa di tempat yang maha tinggi. Saya percaya kalau kehidupan kita memiliki komitmen yang sungguh, memiliki perubahan yang sungguh dalam hidup ini, kenaikan Yesus ke surga itu memberi sukacita atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya di tengah-tengah penderitaan tantangan yang berat ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kasih Tuhan, ada penghiburan Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Siang hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam kita memperingati kenaikan Tuhan di surga, ini menjadi komitmen kita untuk kita lebih dekat dengan Tuhan, untuk kita lebih sungguh-sungguh memuji-muji Tuhan, untuk kita lebih benar-benar menghargai kehadirannya. Siang hari ini Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya semangat yang dimiliki oleh murid-murid itu juga menjadi semangat kita di tengah-tengah kehidupan kita di hari ini. Murid-murid tidak takut lagi, tidak bimbang lagi, tidak ragu lagi. Mereka dengan sukacita kembali ke Yerusalem. Mereka bersama-sama diam di bait Allah, memuji-muji Tuhan. Siang ini mari kita datang kepada Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, hanya dekat Allahku, rasa tenang